Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai PPh 21, yaitu cara menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap. Nah, di sini pengertian pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh. Nah, di sini ada perbedaan definisi tentang pegawai tetap menurut perpajakan dan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pegawai tetap itu dibagi menjadi dua status, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Sementara untuk karakteristik pegawai tetap menurut Undang-Undang Perpajakan, yaitu yang pertama, apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi jumlah hari kerja. Lalu yang kedua, apakah yang bersangkutan bekerja penuh. Yang ketiga, apakah yang bersangkutan berdasarkan kontrak kesepakatan perjanjian tertulis atau tidak tertulis menduduki jabatan tertentu. Dengan demikian, pegawai outsourcing juga dikategorikan sebagai pegawai tetap menurut perpajakan. Nah, untuk cara perhitungan pegawai tetap, yang pertama kita harus tahu dulu komponen yang dapat menambah atau mengurangi dari penghasilan bruto. Di sini ada keterangan penghasilan ya teman-teman. Penghasilan itu meliputi ada seluruh gaji, tunjangan, dan penghasilan teratur lainnya. Lalu ada bonus, tunjangan hari raya, tantiem, gratifikasi, premi. Lalu ada imbalan hubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja, pembayaran iuran JKK JKM ya teman-teman yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ada juga iuran pensiun ya teman-teman, ada juga BPJS Kesehatan juga, ada juga asuransi jiwa ya teman-teman. Itu yang termasuk kategori penghasilan. Untuk pegawai tetap terdapat beberapa komponen pengurangan penghasilan bruto, yaitu yang ini tadi komponen penambah ya teman-teman, yang ini komponen pengurang. Ada biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto, paling banyak 6 juta rupiah setahun atau paling banyak 500.000 sebulan. Ini harus diingat ya teman-teman ya. 5% komponen pengurang dari penghasilan bruto, yaitu pertama ada biaya jabatan, nominalnya itu sebesar 5% dikali dari penghasilan brutonya. Untuk maksimalnya adalah 6 juta setahun, berarti 500.000 rupiah per bulan. Lalu ini ada iuran terkait dengan program pensiun atau dan hari tua ya teman-teman, terkait gaji pegawai yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang pertama ada dana pensiun yang pendirian disahkan oleh menteri atau mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Mungkin ini bisa disebut BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman, iuran JHT-JP ya. Lalu ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kalau dibayarkan oleh pemberi kerja ya teman-teman. Ini kalau dibayar oleh pegawai, ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Lalu ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Nah, ini ada ketentuannya teman-teman, lembaganya apa aja teman-teman bisa baca PMK-nya. Nggak semua lembaga amil zakat itu diakui ya teman-teman, jadi hanya diakui atau disahkan oleh pemerintah aja. Nah, ini ada rangkuman ya teman-teman. Dalam hal pegawai tetap menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, biaya jabatan dihitung pada masing-masing pemberi kerja. Jadi kalau misalkan dia itu kerja di 2 tempat atau di 2 perusahaan, berarti si biaya jabatannya ini dihitung masing-masing ya teman-teman. Digabungkannya nanti kalau mau menghitung SPT tahunan orang pribadi. Lalu dalam hal pegawai tetap menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang bukan merupakan pemotong pajak, biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pegawai tetap dalam perhitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Nah, di sini ada rangkumannya teman-teman harus paham ya. Di sini
ada penambah penghasilan bruto dan di sini ada pengurang penghasilan bruto. Jadi ini penambah penghasilan bruto yang ditanggung oleh pemberi kerja. Yang pertama kita bisa lihat ada BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan itu bisa menambah penghasilan bruto untuk nominal yang ditanggung pemberi kerja. Jadi BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja itu menambah penghasilan bruto. Sedangkan BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh karyawan itu tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. Jadi BPJS Kesehatan kan kalau tidak salah itu 5% ya teman-teman, 5% kalau saya tidak salah. 3% itu ditanggung oleh perusahaan, 2% itu ditanggung oleh karyawan. Jadi 3%-nya itu bisa menjadi penambah penghasilan bruto yang ditanggung oleh pemberi kerja, sedangkan 2% yang ditanggung oleh karyawan itu tidak dapat menjadi pengurang. Tapi misalkan keseluruhannya ditanggung oleh perusahaan, misalkan 5% ditanggung oleh perusahaan, berarti BPJS Kesehatan yang 5%-nya itu yang ditanggung oleh pemberi kerja itu atau dibayarkan oleh perusahaan, ditanggung oleh perusahaan itu menjadi penambah penghasilan bruto semuanya ya teman-teman. Lalu di sini ada JKK, JKM. Ini untuk JKK, JKM ini kan jatuhnya asuransi ya teman-teman, jatuhnya asuransi. Jadi kalau ditanggung oleh pemberi kerja ya berarti dia dapat menambah penghasilan bruto, sementara kan kalau ditanggung oleh karyawan dia nggak menjadi pengurang juga ya teman-teman, nggak ada juga ya teman-teman. Ini karena ini jatuhnya asuransi atau premi asuransi, jadi dia menambah penghasilan bruto. Lalu ada iuran pensiun dan juga iuran jaminan pensiun. Untuk iuran pensiun dan iuran jaminan pensiun yang ditanggung pemberi kerja itu tidak menambah, tetapi yang ditanggung karyawan itu menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, misalkan si iuran pensiun dan jaminan pensiunnya itu semuanya ditanggung oleh perusahaan, ya udah berarti dia si iuran pensiun dan jaminan pensiunnya ini tidak menjadi penambah maupun menjadi pengurang penghasilan bruto karena semuanya ditanggung oleh perusahaan. Lalu ada JHT, jaminan hari tua atau tunjangan hari tua ya teman-teman, ini juga sama. Yang 3 ini yang iuran pensiun ini sama ya teman-teman. Jadi dia kalau iuran pensiun atau jaminan pensiun itu kalau ditanggung pemberi kerja berarti dia tidak menambah penghasilan bruto, dan kalau ditanggung oleh karyawan itu dia mengurangi menjadi pengurang penghasilan bruto. Kalau keseluruhannya iuran pensiun dan jaminan pensiun ini ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan berarti dia tidak menambah maupun mengurang penghasilan bruto ya teman-teman. Jadi nggak masuk ke perhitungan PPh 21-nya. Lanjut, di sini ada perubahan skema perhitungan ya teman-teman. Jadi ini kan ada peraturan lama dan sekarang ada peraturan baru. Kita lihat untuk peraturan lama setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir itu kan perhitungannya menggunakan tarif pasal 17 dan agak sedikit lebih sulit ya teman-teman, karena di sini ada penghasilan, kita harus menghitung penghasilan bruto sebulan dulu, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun disetahunkan, lalu dikurangi PTKP, barulah dapat nanti pajak turutangnya ya teman-teman setelah dikali tarif pasal 17 dan dibagi 12 bulan. Sedangkan untuk yang peraturan baru ini kita menggunakan tarif TER, tarif efektif rata-rata. Di video sebelumnya sudah sempat dijelaskan ya tarif-tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh 21 ya teman-teman. Untuk pengaturan baru, jadi setiap masa pajaknya kecuali masa pajak terakhir, mungkin ini kita asumsikan misalkan pegawainya bekerja selama 1 tahun penuh dari Januari sampai dengan Desember. Berarti kan masa pajak terakhirnya itu adalah bulan Desember ya teman-teman. Berarti dari bulan Januari sampai dengan bulan November si pegawai tersebut perhitungan PPh 21-nya itu menggunakan tarif TER. Cara menghitungnya adalah dia langsung penghasilan bruto sebulan dikali dengan TER bulanan. Jadi nggak perlu lagi kita mengurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan lain sebagainya ya. Jadi cukup kita lihat penghasilan bruto sebulannya berapa, langsung kita kali dengan TER bulanan. Nah, misalkan tadi kita asumsikan dia resign atau masa pajak terakhir dia bekerja itu di Desember, berarti di Desember baru kita pakai perhitungan ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir adalah PPh 21 setahun, itu kan sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Untuk kita tahu PPh masa pajak terakhir atau misalkan PPh masa Desember misalkan ya, ini PPh 21 setahunnya yang PPh 21 setahunnya itu berapa? Berdasarkan perhitungan yang ini ya teman-teman, PPh 21 setahunnya berapa, lalu dikurangi dengan PPh
pasal 21 yang telah dipotong selain dengan masa pajak terakhir. Jadi kita asumsikan misalkan si pegawai tersebut bekerja dari Januari sampai Desember. Berarti kan masa pajak terakhirnya itu kan di bulan Desember ya teman-teman. Berarti cara ngitungnya adalah ini kita mau tahu nih masa pajak terakhirnya kan Desember, berarti kita pengen tahu PPh 21 masa pajak terakhir yaitu PPh 21 masa Desember. Nah, jadi cara perhitungannya PPh 21 setahun, yang ini ya teman-teman, PPh 21 setahun itu didapat dari penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan yang 6 juta tadi ya teman-teman, maksimal selama setahun 6 juta, 5% dikali penghasilan bruto, atau kalau misalkan hasil dari 5% dikali penghasilan brutonya itu lebih dari 6 juta, maka kita pakai yang 6 juta maksimal ya teman-teman. Dikurangi iuran pensiun, dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak ya, di video sebelumnya udah kita jelasin, dikali tarif pasal 17 yang ada 5 lapisan ya teman-teman. Lalu nanti dapat hasilnya PPh 21 tahun dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong, yaitu PPh 21 dari Januari sampai dengan bulan November. Dapatlah PPh 21 masa pajak terakhir. Begitupun juga yang ini ya teman-teman ya. Yang perhitungan yang baru kita bisa lihat ini hampir sama. Bedanya hanya di sini ada tambahan zakat dan sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Kalau di perhitungan sebelumnya kan nggak ada, dari biaya jabatan langsung dikurangi iuran pensiun dan dikurangi PTKP. Sementara untuk di perhitungan masa pajak terbaru ya teman-teman, masa pajak yang peraturan pajak PPh 21 terbaru, ini untuk masa pajak terakhir, anggaplah tadi Desember ya, masa pajak terakhir perhitungannya itu adalah kita cari tahu dulu PPh 21 tahunnya berapa, yaitu dengan cara penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, sama ya teman-teman sama yang sebelah sini, penghasilan bruto dikali biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Nah di sini ada tambahan zakat dan sumbangan keagamaan. Jadi sekarang itu semenjak tahun 2024 itu zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja itu bisa dijadikan sebagai pengurang dari penghasilan bruto ya teman-teman. Lalu ini dikurang PTKP sama ya sama yang sebelumnya dikali pasal 17. Cara mencari PPh pasal 21 masa pajak terakhir juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan cara kita harus tahu dulu PPh masa 21 tahunnya berapa melalui rumus yang di atas, dikurangi PPh 21 yang telah dipotong selain dengan masa pajak terakhir, berarti PPh 21 yang telah dipotong di masa Januari sampai dengan November. Nah sekali lagi ya teman-teman, perbedaan yang paling mencolok adalah di sini ya teman-teman. Peraturan lama dan peraturan baru, perbedaan yang paling mencoloknya adalah ketika kita menghitung PPh pasal 21 setiap masa atau setiap bulannya kecuali bulan terakhir atau masa pajak terakhir. Untuk yang peraturan barunya itu lebih gampang dan lebih simpel karena kita hanya melihat penghasilan bruto sebulan, langsung kita kali tarif TER atau tarif efektif rata-rata bulanannya. Nah selanjutnya kita langsung aja lihat contohnya ya teman-teman. Di sini ada percontoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Jadi di sini ada Tuan A, dia bekerja di PT Z. Si Tuan A ini berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti dia statusnya adalah K0 ya teman-teman, menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, si Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Nah, ini dia bekerja selama 1 tahun penuh ya Tuan A, dari Januari sampai dengan Desember. Gaji pokoknya adalah 10 juta dengan tunjangan 20 juta. Kita cari penghasilan brutonya. Tadi ya teman-teman, penghasilan bruto itu adalah gaji ditambah tunjangan, uang lembur, bonus, premi asuransi ya teman-teman. Jadi selain dari iuran jaminan pensiun ya teman-teman, atau jaminan hari tua. Jadi ini ada tunjangan hari raya, ada bonus, ada uang lembur, premi JKK dan JKI. Ini semua ditambah dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan, bonus dan premi, dapatlah penghasilan bruto. Oh iya teman-teman, untuk yang membedakan dengan peraturan sebelumnya, untuk yang peraturan sekarang itu sekali lagi, untuk yang peraturan terbaru sekarang kita hanya butuh penghasilan brutonya aja ya teman-teman setiap masa. Kalau yang perhitungan yang lama ya teman-teman, ini kan nggak bisa ya, tunjangan hari raya dan bonus itu nggak bisa langsung ditambahkan ya teman-teman, dijadikan sebagai ditambahkan menjadi penghasilan bruto bulanan, nggak bisa ya teman-teman, karena kan dia kan tidak teratur. Dia penghasilan yang tidak teratur, jadi dia
Nanti biasanya harus disetahunkan dulu baru ditambah bonus atau tunjangan hari raya. Tapi ini langsung kita tambahkan karena sekali lagi rumus PPh 21 terbaru ya teman-teman, PPh 21 terbaru itu kita hanya melihat penghasilan bruto bulanannya aja untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Nah, di sini ada keterangannya teman-teman, untuk jaminan JKK dan jaminan kematian itu dibayarnya sebesar 0,5% dan 0,3% dari gaji. Jadi ini udah otomatis dihitungkan ya teman-teman. Jadi premi JKK-nya itu 0,5% dari gaji, 0,5% dari 10 juta ditambah dengan 0,3% premi JKM dikali 10 juta. Nanti dapatlah 80.000 ya teman-teman per bulannya. Ini juga ada iuran pensiun. Ini kita perlukan iuran pensiun nanti untuk akhir tahun atau untuk masa pajak terakhir ya. Ini juga sama. Lalu zakat juga nanti kita butuh untuk di masa pajak terakhir ya teman-teman. Jadi untuk masa pajak selain masa pajak terakhir kita nggak membutuhkan komponen-komponen yang menjadi pengurang. Jadi perhitungan kita hanya stop di penghasilan bruto aja ya teman-teman. Nah, di sini berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan A K0 tadi ya, menikah dan tanpa tanggungan, kita diminta untuk mencari PPh pasal 21 ya teman-teman, yang diterima Tuan A berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Nah, ini karena dia PTKP-nya itu adalah K0, maka dia masuknya kategori A. Teman-teman bisa lihat lagi di video-video sebelumnya ya, di playlist PPh 21 kita udah sempat jelasin tentang tarif-tarif pajak yang tarif-tarif yang ada di PPh 21 ya, terutama yang TER ini. Ada TER A, ada TER B, ada TER C. Nah, penentuan TER A, TER B, TER C itu berdasarkan PTKP-nya, status PTKP-nya. Kalau dia TK0, TK1, K0 itu dia TER A ya teman-teman. Sementara untuk TER C atau TER paling terakhir yaitu PTKP paling tinggi yaitu K3 ya teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan ya teman-teman PPh 21-nya sehubungan dengan tarif pemotongan ya. PPh 21 sehubungan dengan pekerjaannya, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, sekarang kita menghitung PPh 21 setiap masa pajak dulu ya teman-teman, setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Artinya dari Januari sampai dengan November. Dari Januari sampai dengan November ini kita lihat sekali lagi ya teman-teman, untuk perhitungan PPh 21 terbaru kita hanya melihat sampai dengan penghasilan bruto. Jadi komponen-komponen pengurang penghasilan bruto itu kita tidak perlukan jika kita ingin menghitung PPh 21 masa pajak selain masa pajak terakhir ya. Nah, ini 30.080.000 ini kita samakan. Jadi semua hasil dari perhitungan ini semuanya teman-teman kita masukkan ke sini ya. Ke penghasilan bruto ini kita masukkan semuanya. Lalu kita kalikan tadi ya. Si Tuan A ini kan TER-nya masuk kategori A karena status PTKP-nya dia K0. Kita masukkan rate-nya. Kenapa beda-beda? Karena mengikuti penghasilannya. Jadi penentuan TER itu selain kita awalnya melihat PTKP-nya dulu ya teman-teman untuk menentukan TER-nya kategori apa, lalu setelah kita tahu misalkan dia TER-nya kategori A, kita lihat penghasilan brutonya. Semakin tinggi penghasilannya, semakin tinggi juga tarif rate-nya ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini cuma 30 juta ini 13%, sedangkan 35 juta 14%. Lalu kita kali ya teman-teman masing-masing bulannya, dapatlah di sini PPh nominal PPh 21 setiap bulannya. Untuk bulan Januari berarti nominal PPh 21-nya itu sebesar 3 juta sekian. Untuk Februari 4 juta sekian. Nah, ini dibayarkan setiap bulan seperti biasa ya teman-teman. Nah, untuk yang Desember ini dikosongkan ya. Kenapa dikosongkan? Karena untuk masa pajak terakhir itu perhitungannya berbeda ya teman-teman. Jadi untuk untuk TER ini, TER bulanan ini hanya dipakai untuk masa pajak selain dengan masa pajak terakhir. Artinya cuma Januari sampai dengan November. Sementara untuk bulan Desember kita menghitungnya menggunakan perhitungan yang lama atau perhitungan biasa ya teman-teman, menggunakan tarif pasal 17. Nah, ini di bawah kita bisa lihat perhitungan PPh pasal 21 masa pajak terakhir atau masa pajak Desember.
Penghasilan bruto setahunnya itu 450.996.000, dapat dari ini ya teman-teman, penghasilan bruto, total penghasilan bruto selama setahun, lalu dikurangi dengan komponen-komponen pengurang penghasilan bruto ya, ada biaya jabatan, 5% dikali ini ya teman-teman, maksimalnya 6 juta. Jadi 6 juta ya maksimalnya ya teman-teman. Jadi iuran pensiun 12% kali 100 per 100.000, 12 bulan kali 100.000, zakat 12 bulan dikali dengan 200.000. Jadi ini semua dalam nominalnya dalam setahun ya teman-teman. Ditambah dapatlah total pengurang penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto setahun dikurang dengan komponen pengurang penghasilan bruto setahun. Dapatlah penghasilan neto setahun ya, ini harusnya teman-teman ya. Ini penghasilan neto setahunnya segini ya teman-teman, dapat 441.360.000. Nah di sini PTKP setahun, ini kan dia statusnya K0. K0 berarti untuk wajib pajak sendiri itu kan 54 juta ya, tambahan untuk menikah 4.500.000, dapatlah 58.500.000 untuk status PTKP K0. Dikurang penghasilan neto setahun 441.360 dikurangi dengan PTKP setahun, dapatlah penghasilan kena pajak. Jadi kan tadinya PTKP penghasilan tidak kena pajak, sekarang kita dapat penghasilan yang kena pajak selama setahun, yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, dapatlah penghasilan kena pajak setahun ya teman-teman. Nah ini kayak biasa kita hitung tarif PPh 21-nya berapa. Ini pakai yang bracket itu ya teman-teman, tarif pasal 17 yang ada 5 lapisan ya. Jadi awalnya ada 5% dikali 60 juta, 15% dikali di 190 juta. Kenapa 190 juta? Karena kan 15% itu maksimal sampai 250 juta ya. 60 juta ditambah 190 juta itu kan 250 juta. Nah dapatlah ini ya teman-teman, total PPh terutang ya teman-teman, PPh 21 PPh 21 terutang selama setahun ya. Nah terus yang ini ada PPh 21 yang telah dipotong sampai November, artinya yang ini ya teman-teman, yang ini ya, yang 50.120.000 yang telah dipotong selama dari Januari sampai dengan November, kita masukkan di sini 50.120.000. PPh terutang setahun dikurang PPh yang telah dibayar, dapatlah selisihnya, sisanya PPh kurang bayar atau PPh 21 yang harus dipotong pada bulan Desember. Nah ini yang dibayar ya teman-teman di bulan Desember 2024. Di sini ada catatan ya teman-teman, pada masa pajak terakhir yaitu bulan Desember 2024, PTZ harus memotong PPh pasal 21A sebesar 14 juta yang ini ya teman-teman, 595.000, dan memberikan bukti potong PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2024 atau bukti potong A1 ya teman-teman kepada Tuan A paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir yaitu Januari tahun 2025. Tuan A wajib melaporkan penghasilan diterima atau diperoleh dari PTZ dalam surat SPT tahunan. Jadi nanti bukti potong yang diberikan PTZ, bukti potong A1-nya itu dilaporkan oleh Tuan A di SPT tahunan pajak pribadi ya teman-teman, maksimal di bulan Maret tahun 2024 ya teman-teman. Pelaporannya untuk yang orang pribadi. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTZ untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember sebesar ini ya total yang telah dipotong. Jadi totalnya yang Januari, yang ini Januari, PPh 21 Januari sampai November ditambah dengan PPh 21 masa Desember. Dapatlah ini ya teman-teman ya total dia setelah dipotong. Dan ini merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh SPT tahunan pajak 2024 Tuan A. Nah, selanjutnya ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Nah, kalau tadi kan dia si Tuan A itu dari Januari, kalau ini dia baru pertengahan tahun. Contoh Tuan B bekerja di PTY pada tanggal 1 September, ini udah pertengahan tahun ya. Tuan B berstatus tidak menikah, sama ya tadi K0. Tuan B menerima memperoleh gaji 15.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Berdasarkan PTKP-nya dia TK0. Oh iya, dia tidak menikah ya teman-teman, jadi TK0 tidak menikah. Nah, si Tuan B ini berarti kalau dia TK0 berarti dia TR-nya adalah kategorinya kategori A. Di sini kita minta hitung penghasilannya teman-teman. Karena dia dari September berarti kita bikin table ya teman-teman, bikin tabel dari September, Oktober, November, Desember. Ini kita total semuanya, ini dari
Ini penghasilan brutonya itu didapat dari, oh ini dia cuma gaji aja yang nggak ada tunjangan, berarti karena dia nggak punya tunjangan, ya udah berarti 15.500.000 itu selain dia gaji pokok, berarti dia juga kita bisa anggap sebagai penghasilan bruto, karena di sini di soal tidak dikasih tahu ya teman-teman, beda sama yang sebelumnya ya. Kalau yang ini kan dia itu, nah ini kan dia ada JKK JKM ya teman-teman. Kalau yang ini dia cukup gaji aja ya, si tuan B 15.500.000. Jadi kita anggap 15.500.000 itu sebagai penghasilan brutonya dia. Kita masukkan ke sini. PR-nya PRA, rate-nya 7%. PPh pasal 21-nya berarti sebesar 1.085.000 untuk bulan September, Oktober, November. Sekali lagi untuk bulan Desember perhitungannya menggunakan tarif pasal 17. Jadi kita cari bruto setahunnya berapa, yaitu 62 juta ya teman-teman. Brutonya biaya jabatannya 5% kali 62 juta. Nah, untuk maksimalnya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau yang tadi tuan A itu kan dia maksimal biaya jabatannya itu 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena 12 dikali 500.000. Jadi dia bekerja selama 12 bulan. 12 bulan dikali 500.000 dapat 6 juta. Tetapi ini untuk yang tuan B dia baru bekerja di bulan September. Artinya September ke Desember atau dari September ke masa pajak terakhir itu kan 4 bulan ya. September, Oktober, November, Desember 4 bulan ya teman-teman. Jadi 4 bulan dikali 500.000. Nah, jadi biaya jabatan perhitungannya 5% dikali dengan ini ya, dikali dengan total penghasilan bruto yaitu 62 juta, dan maksimalnya itu perhitungannya harus 4 kali 4 bulan kali 500.000 ya, dapatlah 2 juta ya teman-teman. Lalu iuran pensiunnya juga sama, iuran pensiun yang disetahunkan ya. Nah, yang disetahunkan di sini kan kalau yang sebelumnya tuan A karena bekerja dari Januari, berarti kan dia yang dimaksud yang disetahunkan itu yang setahun biaya jabatan setahun ataupun iuran pensiun setahun untuk yang tuan A karena dari bekerja dari Januari, berarti kan 12 bulan ya teman-teman. Sedangkan untuk yang tuan B karena dia bekerjanya baru September, berarti dia 4 bulan. Maka 4 bulan dikali nominal iuran pensiun per bulannya dapat 400.000. Nah, ini pengurangnya dapat 7.400. Lalu dapatlah penghasilan neto setahun ya teman-teman, yaitu penghasilan bruto setahun dikurangi total pengurang selama setahun, dapat penghasilan neto setahun. Lalu ada PTKP karena dia TK 0, berarti dia hanya 54 juta. Dapatlah penghasilan kena pajak setahun yaitu 5.600.000. Nah, ini gampang banget ya, 5.600.000 karena masih di bawah 60 juta, berarti tinggal dikali 5% ya teman-teman. Ini tarif PPh-nya menggunakan pasal 17. Ingat ya teman-teman, sekali lagi untuk masa pajak terakhir perhitungannya menggunakan tarif pasal 17 yang ada 5 lapisan tarif ya teman-teman. Sedangkan untuk masa pajak selain masa pajak terakhir perhitungannya menggunakan TER yang ada TER A, TER B, TER C. Itu berdasarkan PTKP penentuannya atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini 5% kali 5.600.000 dapatlah 280.000. Lalu ini untuk PPh 21 turutan setahun ya. Lalu yang udah dibayar nih teman-teman dari September, Oktober, November selama 3 bulan ya, yang udah dibayar itu sebesar 3.250.000. Nah, ini kan jadi lebih bayar ya. Yang setahunnya ini yang terutang sebesar 280.000, sedangkan yang udah dipotong atau yang udah terlanjur dibayar itu sebesar 3 juta sekian. Jadi kan ada lebih bayar sebesar 2 juta sekian ya. Ini lebih potong. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini kelebihan pemotongan PPh 21 tersebut dikembalikan beserta dengan bukti potongnya teman-teman. Nah, ini juga sekali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman nonton video ini, nonton dari awal playlist PPh 21 dari awal, saya sempat singgung terkait dengan pengembalian PPh 21 jika lebih potong. Nah, itu tergantung dari metode perhitungan PPh 21 di kantor atau di perusahaan teman-teman. Jadi misalkan dia pakai metodenya itu net, artinya net itu berarti dia terima bersih. Jadi dia itu udah dipotong ya teman-teman ya. PPh 21 atau take home pay yang dia terima itu kalau net itu ya udah sesuai dengan sesuai dengan gaji yang tertera di kontrak. Jadi setiap bulan tuh sama ya teman. Tapi kalau dia gross, kalau gross kan gross atau gross up itu kan dia
kalau gross up kan tuh dia ditunjang ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman gajinya mintanya 7 juta, nah yang teman-teman terima itu kan ya udah 7 juta gitu. Jadi nanti akan diatur sedemikian rupa oleh perusahaan teman-teman gimana caranya supaya setiap bulan ya teman-teman tetap konstan gitu dapat take home pay-nya gitu. Karena PPh 21-nya itu dibayarkan oleh atau ditunjang atau ditanggung oleh perusahaan teman-teman. Nah, kalau case-nya itu PPh 21-nya ditunjang atau ditanggung oleh perusahaan teman-teman, berarti jika teman-teman itu lebih bayar, nanti statusnya di masa pajak terakhir itu nggak bisa dikembalikan. Itu buat perusahaan teman-teman, karena kan dari bulan sebelum-sebelumnya, dari bulan Januari sampai November itu PPh 21 teman-teman itu dibayarkan oleh perusahaan tanpa dipotong melalui gaji teman-teman gitu ya. Jadi di bulan Desember kalau statusnya lebih bayar, pihak perusahaan tidak berhak mengembalikan ke teman-teman gitu secara tunai atau secara uang lebih bayarnya itu tidak berhak dikembalikan kecuali teman-teman itu menggunakan metode net ya, kalau saya tidak salah. Kalau metode net itu nanti teman-teman hanya menentukan basic salary-nya aja gitu kan, misalkan gajinya tuh 7 juta gitu ya. Jadi nanti take home pay-nya itu yang teman-teman terima itu nggak 7 juta, tetapi mungkin bisa 6.500.000 karena sudah dikurangi dengan PPh 21 ya teman, potongan PPh 21. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kalau metode perhitungannya seperti itu, berarti jika teman-teman mengalami kelebihan bayar di masa pajak terakhir atau di Desember, maka pihak perusahaan itu berkewajiban untuk mengembalikan nominal lebih bayar itu kepada teman-teman, karena dari bulan Januari sampai November itu nominal PPh 21-nya itu dipotong melalui gaji teman-teman. Beda sama yang di gross up. Kalau di gross up itu kan dibayarkan oleh perusahaan tetapi tidak memotong gaji teman-teman atau take home pay teman-teman. Tapi kalau net dibayarkan oleh perusahaan PPh 21-nya tetapi dengan memotong take home pay teman-teman atau mengurangi take home pay teman-teman. Kalau itu case-nya berarti kalau lebih bayar ya teman-teman berhak menerima lebih bayarnya ya, gitu ya teman-teman. Nah ini juga sama ya, tadi Tuan B itu wajib melaporkan ya, sama. Ini juga sama totalnya ya teman-teman. Selanjutnya ada perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap. Yang kewajiban pajak subjektifnya itu subjek pajak dalam negeri dimulai sejak awal tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PTX pada tanggal 1 September 2004 dengan masa kontrak selama 3 tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan C menerima atau memperoleh gaji sama ya, sama yang kayak tadi ya teman-teman, mulai September 2024. Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan melalui PTX, lembaga keagamaan misalkan pemerintah, berdasarkan penghasilan tidak kena pajak, maka besarnya pemotongan atas penghasilan ini kategori A ya, kalau TK0 kategori A. Nah kita diminta melihat perhitungannya ya teman-teman. Nah ini dia walaupun warga negara Australia tapi kan dia udah ada kontrak ya 3 tahun lebih dari 183 hari ya teman-teman ya. Nah ini sama nih teman-teman, perhitungannya sama kayak yang sebelumnya. Bedanya di sini doang nih ya teman-teman ya. Nah kalau ini dia kan setelah dapat penghasilan neto setahun, kalau kita kan langsung dikurangi PTKP ya teman-teman. Tapi kalau dia itu disetahunkan dulu ya teman-teman, penghasilan netonya disetahunkan dulu, barulah dapat penghasilan neto disetahunkan, yaitu 12/4 karena dia 4 bulan ya teman-teman di sini di Indonesia. Nah ini selebihnya sama ya teman-teman perhitungannya ya. Cuman beda di sini aja, kalau dia warga negara asing penghasilan netonya disetahunkan. Kalau yang sebelumnya itu kan kita hanya penghasilan neto setahun aja ya. Penghasilan neto setahun langsung dikurangi PTKP. Tapi kalau dia disetahunkan. Nah itu ada reasonnya ya teman-teman, kenapa untuk warga negara asing disetahunkan, saya lupa ya, nanti saya coba cari dulu ya, nanti saya bahas ya teman-teman. Itu ada di pajak internasional, ada penjelasan kenapa kalau perhitungan warga negara asing itu perlu disetahunkan ya teman-teman. Nah ini ada catatannya teman-teman. Pajak PPh 21 rutan dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan, karena kewajiban pajak subjektif Tuan C baru dimulai setelah bulan Januari, yaitu bulan September. Oke.
Oke. Nah, ini perhitungan PPh 21 pegawai tetap yang memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Ini kalau dia di pertengahan dia berhenti ya teman-teman. Ini Tuan D, dia itu tidak menikah, tidak punya tanggungan. Pada tanggal 1 September, Tuan D itu berhenti bekerja ya teman-teman. Nah, ini kita lihat dia cuma sampai Agustus karena Septembernya dia berhenti bekerja. Nah, Agustus untuk Januari sampai Julinya itu sama ya perhitungannya pakai TER, jadi tinggal lihat bruto dikali TER-nya kategori apa ya kan, terus dapat penghasilan PPh 21-nya per bulan. Nah, Agustus kita kosongkan, kenapa? Karena Agustus itu kita anggap sebagai masa pajak terakhir ya. Jadi sekali lagi untuk perhitungan PPh 21 itu menggunakan metode TER, kecuali perhitungan PPh 21 masa pajak terakhir. Kalau perhitungan PPh 21 masa pajak terakhir, itu dia menggunakan tarif pasal 17 ya teman-teman. Nah, ini selebihnya sama aja ya teman-teman, ini cuman kita penghasilan bruto sampai Agustus. Jadi kalau penghasilan bruto Agustus ikut ya, walaupun di sini Agustusnya kosong, nggak ada perhitungan TER-nya, tapi untuk total penghasilan brutonya, karena kita kan mau lihat total penghasilan bruto selama setahun atau selama dia bekerja, yaitu dari Januari sampai dengan Agustus. Jadi dia termasuk ya teman-teman, dapat 140 juta. Lalu biaya jabatan 5% kali, nah ini sama ya, 5% kali 140 juta dengan maksimal 8 kali 500 ribu. Kenapa 8? Karena dia dalam setahun itu hanya sampai dengan 8 bulan bekerja ya teman-teman. Jadi dia hak biaya jabatannya itu ya dapat hanya selama 8 bulan aja gitu, bukan 6 juta ya. Kalau 6 juta kalau dia bekerja selama 12 bulan penuh. Di orang pensiunnya juga sama, ini 8 bulan ya teman-teman, karena dia nggak bekerja selama 1 tahun penuh ya. Nah, ini juga sama ya teman-teman, dapat langsung itu PTKP untuk diri sendiri aja karena dia TK0 dapat 54 juta. Nah, sama selebihnya sama ya teman-teman, yang tinggal dapat PKP-nya lalu kita hitung PPh 21-nya menggunakan tarif pasal 17. Setelah kita dapat nominal PPh 21 selama setahunnya atau dari Januari sampai dengan Agustus, kita masukkan kredit pajaknya yaitu PPh 21 yang telah dipotong ya teman, yang telah dipotong dari Januari sampai Juli dapat 9.800.000, lalu dikurangi dapatlah ini jadi lebih bayar ya. Jadi PPh 21 per hutangnya itu hanya 6 juta, sementara PPh 21 yang udah terlanjur kita bayar dari Januari sampai Juli itu sampai dengan 9 juta, jadi lebih besar ya teman-teman, makanya ini jadi lebih bayar. Ini sama, penjelasannya sama yang sebelumnya. Nah, yang ini PPh 21 atas pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada satu pemberi kerja dan mulai bekerja pada pemberi kerja lainnya pada tahun berjalan. Misalkan contoh yang di atas tadi ya, si Tuan D. Misalkan Tuan D kan tadi bulan September dia resign dari yang PTW ya teman-teman. Nah, terus dia itu si Tuan D bekerja lagi pada PT AB. Jadi habis resign dari PTW, si Tuan D bekerja pada PT AB dan menerima gaji sebesar 22.500.000. Oke. Ini juga sama ketentuannya. Nah, ini ya. Oke, tadi kan si Tuan D berhentinya itu bulan September dia udah resign, berarti kan perhitungannya dari Januari sampai Agustus dengan Agustus masa pajak terakhir. Nah, sekarang untuk di PT AB, si Tuan D ini baru join di bulan September. Jadi di bulan September sampai dengan November kita hitung menggunakan tarif TER, sementara Desember masa pajak terakhirnya kita pakai yang pasal 17. Nah, ini teman-teman sebenarnya ini kalau di segi perusahaan gampang ya konsepnya, cuma nanti di pribadi aja. Untuk di SPT PPh OP nanti perlu ada ditambah-tambah ya teman-teman, dan kemungkinan kalau kita itu dalam 1 tahun bekerja di 2 tempat atau berpindah tempat ya, kemungkinan akan kurang bayar PPh-nya, kemungkinan ya teman-teman. Nah, ini karena perusahaan itu, kalau perusahaan dia nggak peduli teman-teman si Tuan D ini habis kerja di mana sebelumnya, dia nggak peduli, jadi dia pakai kacamata kuda aja ya teman-teman, dia nggak peduli, dia hitung sesuai dengan konsep perhitungan PPh 21.
Nah ini misalkan nih contoh ya, ini jarang sih teman-teman ya. Biasanya orang kalau resign atau pindah kerja itu dia nggak ngasih teman-teman, nggak ngasih bukti potong, dan pihak perusahaannya juga nggak minta biasanya. Jadi pihak perusahaannya tadi masa bodoh aja ya teman-teman, dia sebelumnya mau bekerja di mana, udah punya bukti potong apa enggak, masa bodoh aja dia ngitung ulang ya teman-teman ya. Seakan-akan benar-benar si Tuan Dedi baru bekerja di PT-nya dia aja. Tapi di sini skenario pertamanya itu contoh si Tuan D-nya itu ini ya, Tuan D tidak nyerahkan ya, seperti pada umumnya. Pada umumnya kita kan kalau kita pindah kerja itu biasanya kita nggak nyerahin ya teman-teman, nggak nyerahin bukti potong dari PT sebelumnya karena biasanya belum jadi. Biasanya ya teman-teman, biasanya perusahaan itu baru bikin bukti potong A1 itu ya nanti setelah akhir tahun, setelah Desember misalkan, atau di bulan Januari mereka baru bikin dan kita baru dapat Februari. Jadi si Tuan D ini belum dapat nih bukti potong A1-nya dari PT AB ya teman-teman. Sorry, dari PT yang sebelumnya, dari PTW ya teman-teman. Jadi PT AB ngitungnya kayak biasa aja, berarti kan penghasilan bruto setahun dari September sampai Desember, biaya jabatan 4 bulan ya teman-teman. Dapatlah penghasilan kena pajak setahun. Nah ini juga PPh 21-nya pakai tarif pasal 17 ya, karena kan kita mau lihat yang di bulan Desembernya. Lalu PPh 21 yang dipotong dari September sama, nah ini case-nya ini, skenario-nya kalau si Tuan D tidak memberikan bukti potong dari PTW atau PT sebelumnya. Jadi yang diakui hanya PPh 21 dari September sampai dengan November ya teman-teman. Yang dipotong oleh PT AB itu sendiri. Nah ini jadinya lebih bayar. Oke, ini keterangannya sama ya teman-teman. Nah ini ada tambahan. Untuk untuk PPh 21 dari PTW masa pajak Januari sampai Agustus itu kan 6.100.000 sebesar 6.100.000. Lalu untuk oleh PT AB untuk masa pajak September sampai dengan Desember sebesar 1.600.000 ya. Ini yang telah dipotong, PPh yang telah dipotong merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan. Dengan demikian total kredit pajaknya itu ditambah tadi dari PTW dengan PT AB sebesar 7 juta kredit pajak. Nah ini skenario yang kedua, kalau si Tuan D ini menyerahkan bukti potong dari PTW ke PT AB. Nah ini sama ya teman-teman, penghasilan brutonya itu ketika dia bekerja di PT AB dari September sampai dengan Desember 90 juta. Nah bedanya nanti di neto. Ini kan penghasilan neto dari September sampai Desember dari PT AB ya, PT yang terakhir dia bekerja ya teman-teman. Nah terus digabungkan kalau seandainya si PT AB mau ya teman-teman, biasanya sih perusahaan-perusahaan jarang ya mau ngitungin teman-teman atau mau nerima bukti potong dari perusahaan sebelumnya, tapi kalau ada bagus banget. Nah ini misalkan contoh si Tuan D ngasih ke PT AB bukti potong dari PT sebelumnya dia bekerja itu PTW. Ini dibati oleh PT AB oleh pihak pajak gitu, misalnya kan PT AB berarti dia masukkan nih teman-teman penghasilan itu dari si Tuan D ya yang bekerja di PTW dari bulan Januari sampai Agustus 2004 dimasukkan, lalu dijumlahkan penghasilan itu si Tuan D dari Januari sampai dengan Desember dijumlahkan. Nah dapatlah PPh terutangnya 19 juta sekian ya teman-teman, 19 juta sekian. Lalu PPh 21 yang telah dipotong di PTW sekian 6 juta. PPh 21 yang telah dipotong September Desember ya teman-teman. Dan ini PPh 21 yang dipotong bulan September sampai dengan November di PT AB. Nah ini sisanya ya teman-teman ya. Ini kan PPh terutang awalnya, lalu ini yang 6.100.000 ini kan yang yang dipotong Januari sampai Agustus. Nah ini PPh terutangnya teman-teman, dapat sisanya PPh terutang, lalu dipotong lagi PPh yang telah dipotong September sampai November, sisanya teman-teman PPh yang wajib dipotong. Nah kenapa si perusahaan itu biasanya malas terima bukti potong dari sebelumnya? Kita bisa lihat di sini teman-teman, ini kan kurang bayar ya, sementara sebelumnya itu dia lebih bayar ya teman-teman jadinya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau skenario pertama, kalau misalkan si Tuan D itu tidak menyerahkan bukti potong dari PT sebelumnya dia bekerja atau PTW, dan kalau juga
Ini kan case-nya skenario pertama itu berarti nggak dihitung ya, nggak diakui ya teman-teman penghasilan itu ataupun pajak yang telah dibayar oleh PTW di PT di mana Tuan D itu bekerja sebelumnya. Itu dia perhitungan PPh-nya jadi lebih bayar ya teman-teman. Menguntungkan si PT AB ya teman-teman. Tapi kalau misalkan si Tuan D menyerahkan bukti potong dari PTW atau dari PT tempat sebelumnya dia bekerja, malah jadi kurang bayar PPh Desembernya di masa Desembernya, jadi merugikan si PT AB ya teman-teman. Kalau misalkan PPh-nya itu dipotong dari gaji sih nggak masalah, karena toh juga dipotong dari take home pay-nya si Tuan D. Tapi kalau ditanggung perusahaan kan rugi ya teman-teman, jadi kurang bayar. Seharusnya PT AB itu bisa jadi lebih bayar ya, punya PPh dosa lebih bayar yang akan men-net off total PPh terutangnya pada masa Desember. Ini malah nombokin ya teman-teman, jadi malah kurang bayar, nominalnya 7 juta lagi kan, lumayan ya teman-teman. Biasanya gitu. Kenapa PT-PT itu biasanya tidak terlalu memperdulikan atau bahkan ada yang nggak mau? Soalnya saya pernah nemu ya teman-teman, ketika saya bekerja di perusahaan baru itu si orang pajaknya bilang kalau dia itu tidak menerima bukti potong dari perusahaan-perusahaan sebelumnya karena mereka nggak mau nombokin ya teman-teman nominal PPh. Ketika dihitung dijumlahkan semua, mereka nggak mau nombokin nominal kurang bayarnya gitu ya, perbedaannya teman-teman. Nah di sini lagi ada contoh perhitungan pajak PPh 21 atas pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan pajak subjektifnya. Misalkan Tuan E bekerja di PT V sejak tahun 2020. Tuan E tidak menikah, tidak punya tanggungan, artinya TK 0. Pada 1 September, Tuan E berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar 17.500.000. Nah ini seperti biasa ya teman-teman, dari Januari sampai Agustus kita hitung pakai tarif TER kecuali masa pajak terakhir atau bulan Agustus. Nah perhitungan di masa pajak terakhir di bulan Agustus itu kayak sama ya, penghasilan bruto kita hitung, ada biaya jabatan, dapatlah neto. Nah ini neto disetahunkan ya, karena dia itu udah tidak ada di Indonesia lagi ya teman-teman, jadi kita setahunkan netonya itu 12/8. 12 itu kan 1 tahun ada 12 bulan, dibagi dengan 8 bulan dia bekerja ya teman-teman, dikali sama penghasilan netonya. Hanya beda di sini aja ya teman-teman. Jadi nanti di materi PPh-UP nanti akan saya jelaskan PPh yang mana yang disetahunkan, yang mana hanya yang setahun ya. Jadi kan kita lihat ada yang penghasilan itu selama setahun, ada yang disetahunkan. Nah kata-kata setahun dan disetahunkan itu bedanya apa? Nah nanti kita lihat ya teman-teman. Biasanya yang disetahunkan itu kalau case-nya itu kalau nggak dia meninggal dunia atau nggak dia tadi ya pergi meninggalkan Indonesia ya teman-teman, udah nggak di Indonesia lagi, ataupun dia warga negara asing yang baru bekerja di Indonesia, itu kita setahunkan. Oke, ini juga sama ya teman-teman hasilnya, perhitungan bawahnya. Nah ini salah satu reasonnya ya teman-teman, kenapa kalau warga negara asing yang baru bekerja di Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang akhirnya pindah ke negara asing atau ke negara luar ya teman-teman, meninggalkan Indonesia itu dihitung secara proporsional ya. Kenapa? Alasannya karena yang bersangkutan itu kewajiban pajaknya itu dia itu tidak berakhir selama 1 tahun ya, jadi berakhirnya itu sebelum Desember ya, tidak setahun penuh, makanya kita setahunkan. Kalau kita yang warga negara Indonesia yang tinggalnya terus di Indonesia gitu ya, artinya selama setahun itu, misalkan selama tahun 2024 kita selalu berada di Indonesia ya teman-teman, walaupun kita pindah-pindah perusahaan tapi kita selalu berada di Indonesia, itu kan kita perhitungannya itu PPh-nya itu udah disetahunkan ya teman-teman. Setahun ya, perhitungannya di setahun, jadi penghasilan itu setahun, di total selama setahun, jadi Januari sampai dengan Desember. Tapi kalau yang mereka ini kan dia sebelumnya kan dia nggak ada di Indonesia ya teman-teman. Kalau yang tadi yang Tuan C ya kalau nggak salah dia itu baru ada di Indonesia di bulan September. Kalau yang ini si Tuan E dia itu pindah teman-teman, jadi dia di Indonesia cuma sampai Agustus, sisanya dia pindah ke luar negeri. Makanya kita harus setahunkan biar sama-sama ya teman, biar adil ya, jadi kita harus setahunkan. Oke, ini contoh Oke, ini dia misalkan dalam mata uang asing ya, dia terima penghasilannya dalam mata uang asing. Tuan F bekerja pegawai tetap di PTU.
Januari 2024 si Tuan F memperoleh gaji, ini pakai dolar ya, $2.000 per bulan, kurs KMK 15.000, dan Tuan F berstatus menikah memiliki 3 anak, berarti dia K3. Jumlah penghasilan bruto terima Tuan F pada Januari 2024 itu berarti kan gampang ya, tinggal mata uang dalam bentuk penghasilan dalam bentuk mata uang asing tinggal dikali dengan kurs KMK aja, dapat 30 juta ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau nggak salah saya udah jelasin di PPH pasal 22 ya, perbedaannya penggunaan kurs KMK dan kurs BI. Kalau kurs BI biasanya hanya untuk invoicing atau untuk pembayaran, tapi kalau kurs KMK itu untuk perhitungan pajak ataupun menentukan PPN ya teman-teman. Pokoknya KMK itu berkaitan dengan pajak. Jadi ini kita pakai KMK. Nah, berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak K3 dan jumlah penghasilan brutonya 30 juta, berarti besaran PPH pasal 1 terutangnya itu pada bulan Januari, nah ini ya tarif TER-nya ya. TER-nya kategori C karena dia K3 dengan tarif 11%. Ya udah tinggal dikali aja 30 juta tadi dikali 11%, dapatlah di bulan Januari PPH terutangnya sebesar 3.300.000. Nah, yang ini contoh perhitungan pajak PPH 21 kalau PPH 21-nya itu ditanggung oleh pemberi kerja. Ini contoh Tuan G. Dia tidak menikah, tidak punya tanggungan, berarti TK 0. Pada bulan Agustus, Tuan G menerima gaji sebesar 51 juta. Kebijakan perusahaan PTT adalah menanggung seluruh karyawan. Oke, pasal 21 atas Tuan G ditanggung oleh PTT merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan. Dalam masa pajak yang bersangkutan merupakan objek pemotongan PPH pasal 21. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang terima atau diperoleh PTG, yang diperoleh Tuan G pada masa yang bersangkutan dihitung secara ini gross up ya. Jadi teman-teman FYI aja, sebelumnya itu perhitungan PPH 21 setahu saya itu ada 3, ada net, gross up. Semenjak pemberlakuan natura dan kenikmatan cuma ada 2, jadi net atau gross up. Yang gross sudah nggak ada ya teman-teman. Gross itu yang ditanggung hanya ditanggung, tapi kalau gross up itu ditunjang. Oke. Nah ini ya penghasilan bruto Tuan G menjadi 65 juta. Berdasarkan, nah ini karena di gross up ya, ditunjang. Jadi tadinya dia itu cuma 51 juta sekian, jadi 65 juta karena ditambah sama si nominal PPH 21-nya. Ini yang menjadi DPP atau dasar pengenaan pajak. Berdasarkan PTKP-nya TK 0, besarnya PPH 21 terutang yang terima oleh Tuan G pada Januari dihitung berdasarkan tarif efektif A dengan tarif sebesar 21%. Oke, jadi 21 dikali, nah ini juga sedikit perbedaannya teman-teman, yang gross dan gross up. Kalau gross, dia itu DPP-nya tetap 51 juta, ya, tetap yang ini. Tapi take home pay-nya nanti tapi nanti si PPH 21-nya itu dibayarkan oleh perusahaan ya teman-teman, dan take home pay-nya itu tetap sama. Cuman, dan kalau nggak salah pada waktu itu dia bisa menjadi pengurang ya teman-teman ya, PPH 21 ditanggung ya, kalau sekarang kan ditunjang ya teman-teman. PPH 21 ditunjang artinya penghasilan brutonya itu DPP-nya ditambah dengan tarif PPH 21-nya ya teman-teman. Nanti ada di Excel, nanti untuk langkah-langkahnya seperti apa, contoh soalnya seperti apa, nanti akan saya buat videonya di akhir, karena saya hanya fokus dulu untuk materi ya teman-teman ya. Nah ini tunjangan pajak ya, oke. Tuan H, PTS, dia menikah, memiliki 2 orang anak pada bulan Juli. Si Tuan H punya gaji 6.500.000 dan tunjangan pajaknya 300.000 serta membayar iuran pensiun. Oke. Nah ini sama ya, sebenarnya mirip-mirip kayak tadi ya teman-teman. Jadi ditambah 6.500.000 gajinya tambah tunjangan pajak. Jadi penghasilan brutonya 6.800.000. Nah yang 6.800.000 inilah yang nanti akan dikalikan dengan TER ya teman-teman. Oke, ini ya dikalikan dengan TER. Nah ini ada natura dan kenikmatan ya teman-teman. Contohnya Tuan I, warga negara Inggris, status menikah, memiliki 1 orang anak. Tuan I mulai bekerja sebagai pegawai tetap. Selama tahun 2024, Tuan I menerima atau memperoleh gaji 35 juta ya teman-teman.
Pada bulan Januari, Tuan I menerima beasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan doktoral di Universitas Indonesia. Beasiswanya 20 juta ya teman-teman. Nah, beasiswa yang diterima Tuan ini tidak memenuhi persyaratan untuk dikecualikan. Jadi dia tetap kena pajak ya. Jadi dia bukan natura yang dikecualikan. Kan natura yang dikecualikan dari objek pajak itu kalau nggak salah ada 5 kategori ya teman-teman ya. Ada yang batasan tertentu, ada yang makanan dan minuman, ada yang daerah terpencil. Nah itu teman-teman bisa baca lagi di PMK 66 kalau nggak salah tahun 2023. Nah ini dia si Tuan ini kebetulan natura yang diberikannya ini tidak dikecualikan dari objek pajak ya teman-teman. Nah ini selama bulan Januari, ini kan dia tadi kena naturanya di bulan Januari, jadi kita coba hitung di bulan Januari, gajinya 35 juta, nah beasiswanya masuk nih teman-teman, menambah penghasilan bruto. Kenapa? Karena dia termasuk natura yang tidak dikecualikan ya, si penghasilan bruto, tinggal penghasilan brutonya dikali dengan tarif. Oke, itu aja ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut di tata cara perhitungan PPh 21 untuk pensiunan. Sekian video untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk memberikan like dan subscribe channel ini dan share channel ini untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih.